puasa, saya membuka dengan resmi kuliah tamu SIP Manajemen dengan PT Samudra Indonesia SIP Manajemen dengan ketiga program studi. Sebelum menutupnya, saya ada pantun. Membeli bakwan di kota Birma. Membelinya dengan naik kereta. Mari kita bekerja sama dengan PT Samudra Indonesia SIP Manajemen supaya cita-cita kita tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya kita ikuti sambutan BOD PT Samudra Indonesia Ship Management yang dalam hal ini akan disampaikan oleh The Head of Department Human Capital and Facility Service. Dengan hormat, Bapak M. Alif Sabarudin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Patimura, Bapak Peter. Yang kami hormati Ketua Prodi Teknik Perkapalan, Ketua Prodi Sistem Perkapalan, Ketua Prodi Transportasi Laut, dan juga yang kami hormati dosen pengajar di Fakultas Teknik Universitas Patimura, serta rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang kami banggakan. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan syukur atas nikmat dan berkah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya M. Alif Sabarudin, selaku Human Capital and Facility Service Department Head di PT Samudra Indonesia Ship Management. Izin untuk mewakili Direktur PT Samudra Indonesia Ship Management yang berhalangan hadir dikarenakan agenda acara yang bersamaan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran dosen di Universitas Patimura yang telah memberikan kesempatan dan terutama kepercayaan kepada kami untuk sekali lagi memberikan kesempatan untuk bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan di dunia akademis, khususnya di industri shipping. Tentunya pengalaman narasumber di lapangan akan sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di buku. Sehingga harapannya pengalaman dari tim kami yang menjadi narasumber, yaitu Bapak Yuli, Pak Amal, dan juga Ibu Mia, ini bisa membuka wawasan baru bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga memotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan secara kontinu sehingga dapat mengurangi gap antara industri dan juga di lingkungan akademis. Terakhir, kerjasama antara Universitas Patimura dan PT Samudra Indonesia, khususnya di PT Samudra Indonesia Ship Management ini dapat lebih luas lagi, sehingga dapat memberikan kontribusi baik dalam industri perkapalan atau industri shipping dan juga ke industri pendidikan, seperti itu. Akhir kata dari kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita masuki penyampaian materi kuliah tamu pertama oleh Ibu Mia Triwitono dengan topik Samudra Indonesia Ship Management Introduction dengan moderator Ibu Yana Matukan STMT. Dengan hormat Ibu Moderator, disilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Nona Tri, moderator.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum. Om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pagi ini bersama-sama kita akan mengikuti kuliah tamu dari Samudra Indonesia Ship Management. Dan untuk kesempatan pertama, materi akan diberikan oleh Ibu Mia Triwitono, the Head of Operation Division 2, Samudra Indonesia Ship Management. Dengan topik Samudra Indonesia Ship Management Introduction. Sekilas tentang Ibu Mia, beliau adalah lulusan Teknik Mesin dari Universitas Indonesia tahun 1997, mulai bergabung dengan PT Samudra Indonesia Ship Management di tahun 2008. Sejak 2008 sampai 2015 sebagai MIS and Training Department Head 2015 sampai 2020, MIS Department Head 2020 sampai 2023, Marketing and Business Development Department Head, dan 2023 sebagai the Head of Operation Division 2. Itu sekilas job description, job experience dari Ibu Mia Triwitono, dan beliau akan menyampaikan materinya. Samudra Indonesia Ship Management Introduction. Kepada Ibu, disilahkan Bu, waktunya milik Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, atau selamat siang, menjelang siang di Ambon sana. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan di Fakultas Teknik Universitas Unpati. Kita mulai saja, mungkin karena juga waktu juga nanti sudah berjalan ya. Kita mulai dengan yang Samudra Indonesia Ship Management. Saya akan share dulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Oke, terlihat. Baik. Baik, terima kasih. Adik-adik sekalian, rekan-rekan mahasiswa, mungkin diketahui bahwa Samudra Indonesia itu merupakan salah satu shipping company di Indonesia yang sudah berdiri tahun 1964. Dan kami ini merupakan salah satu bagian anak perusahaan dari Samudra Indonesia Group, yaitu Samudra Indonesia Ship Management. Bagaimana sih atau story-nya Samudra Indonesia Ship Management sendiri itu? Samudra Indonesia Ship Management sendiri berdiri di tahun 1992. Kami dibentuk ini sebenarnya untuk lebih fokus dalam pengelolaan kapal, sehingga bisnis unit kami yang lain, terutama di bagian komersil, akan lebih fokus juga dalam melakukan commercial matter di pelayaran. Kemudian
selanjutnya, di tahun 1996, kami melakukan joint venture dengan Denholm Ship Management, yaitu salah satu perusahaan tertua di UK yang berpusat di Glasgow, dan berubah nama menjadi Samudra Denholm Ship Management. Dan kemudian di tahun berikutnya, di tahun 1997, kami mulai mengimplementasi ISM Code dan ISO 9001. Tetapi kemudian di 2003 kami split dengan Denholm sendiri karena memang Denholm pada saat itu juga merger dengan Anglo Eastern, sehingga kami dari Samudra Indonesia membeli saham kami kembali dan berubah mengganti kembali nama menjadi Samudra Indonesia Ship Management kembali. Nah, selanjutnya milestone kami di 2004 adalah mulai mengimplementasikan ISPS Code. Kemudian di 2005 kami mulai mengadopsi TMSA, yaitu Tanker Management Self-Assessment. Kemudian di 2012 kami di-accept oleh BP, British Petroleum. Dalam hal ini adalah diterima dalam artian bahwa kapal kami diinspeksi oleh BP dan yang dimanage oleh kami diinspeksi oleh BP, dan karena akan membawa kargo dari BP, telah diterima dalam kondisi dengan inspeksi pas, seperti itu. Jadi memang di industri ini diperlukan juga ada acceptance dari untuk kapal-kapal tanker, terutama dari terminal-terminal oil major. Kemudian berikutnya di 2013 kami mulai mengimplementasikan MLC 2006, dan di tahun berikutnya kami mulai mengimplementasikan OVMSA dan ISO 14001. Kemudian di 2018 kami di-accepted oleh ConocoPhillips, dan di 2019 kemarin kami juga sebagai hiring partner untuk kapal rekrutmen kru untuk cruise ship, yaitu Royal Caribbean. Kemudian di tahun yang sama kami terregister di SKK Migas dan juga di-accepted oleh Petronas, Shell, dan ExxonMobil. Kemudian di 2020 kami memulai juga masuk di kru manpower supply di Eni Muara Bakau untuk kapal FPU Jangkrik. Kemudian di 2021 kami mulai mengimplementasikan ISO 45001, dan kami juga masuk sebagai member oleh Intermanager, yaitu member dari seluruh ship manager yang ada di dunia. Kemudian ada di 2022 kami juga sudah memulai memanage kapal untuk floating storage oil, yaitu FSO Gandini. Maaf, di sini saya belum update di sini. Next, ini adalah visi dan misi dari SESM atau Samudra Indonesia Ship Management. Tentunya kami ingin menjadi strategic partner yang reliable untuk ship management services di regional, dan kami tentunya misi kami ingin bersama-sama dengan customer kami tumbuh bersama, sehingga bisnis dan aset yang dimiliki oleh customer itu bertumbuh dengan baik dengan memberikan ship management service kami yang excellent. Nah, mungkin ship management ini di Indonesia juga sudah mulai berkembang, tetapi tidak terlalu banyak yang ada seperti di negara tetangga kita. Dan ini ship management itu apa saja sih sebenarnya servisnya ya? Sebenarnya ship management itu sendiri ada untuk full ship management itu sendiri ada beberapa service, yaitu technical management, kemudian crew management, procurement management, dan marine insurance. Apa technical management yang kita bisa provide? Nah, untuk yang technical management kami melakukan untuk membantu mengassist dalam repair dan maintenance kapal, kemudian juga ada docking, tentunya juga dengan sertifikasi kapal, memastikan bahwa kapal
update sertifikat kapal yang ada di atas kapal terupdate dan dapat servis tidak terhambat. Kemudian tentunya di kapal itu ada kru. Kami memprovide juga kru yang di atas kapal, baik full maupun sebagian. Saat ini kami memprovide semua full kru Indonesia, baik dari master, officer, dan kemudian sampai rating. Kami juga akan melakukan training untuk kru tersebut sebelum kapal-kapal tersebut naik ke atas kapal. Kemudian juga kami melakukan rotasi, kami akan juga melakukan rekrutmen baru untuk memenuhi pool yang ada di SCSM. Kemudian untuk procurement management ini kami memprovide juga service pembelian spare part yang akan kami lakukan untuk memastikan bahwa kapal termaintain dengan baik. Kemudian selain itu tentunya kami juga memastikan bahwa kapal tercover dengan asuransi baik P&I dan juga hull and machinery. Kami juga akan membantu melakukan klaim assistant claim apabila kapal terjadi accident ataupun hal lain yang terjadi. Next, selain yang tadi saya sebutkan bahwa itu satu rangkaian full ship management, jadi full ship management dari technical, procurement, crew management, dan insurance, kami juga dapat memberikan service lain yaitu yang hanya merupakan turunan dari service tersebut, seperti hanya melakukan technical management saja. Kemudian kami juga bisa memprovide hanya mengirim kru saja, yaitu kru manajemen yang seperti tadi FPU dan beberapa company yang lain. Bisa full, bisa hanya beberapa kru saja. Kemudian kami juga hanya bisa memprovide, misalkan dalam satu customer mereka menghendaki hanya untuk konsultansi untuk marine insurance saja, atau insurance yang dihandle oleh SCSM. Selain itu kami juga bisa memprovide technical consultancy seperti pembuatan ISO yang di company lain itu bisa kami bantu juga. Selain itu apabila ada customer yang ingin membeli kapal, kami juga dapat membantu dalam melakukan pre-purchase inspection ataukah juga vessel survey condition. Selain itu kami juga bisa melakukan untuk new building supervision, dalam artian apabila ada customer yang sedang saat ini membangun kapal, maka kami akan mengirimkan tenaga SDM kami untuk melakukan supervisi tersebut dan dilakukan di shipyard tersebut. Kemudian selain itu untuk kami juga bisa melakukan dry docking project management. Kadang-kadang ada juga customer yang melakukan ingin untuk dry dock project management ini dilakukan oleh kami. Kami dapat melakukannya dari awal hingga akhir, awal dalam artian pemilihan shipyard, kemudian membuat plan, kemudian juga hingga sampai keputusan mana yang akan diambil, yang tentunya akan diputuskan secara bersama dengan owner. Nah, selain itu kami akan melakukan budgeting juga. Ini adalah yang dilakukan setiap tahunnya oleh ship manager untuk kapal-kapal yang kami manage. Jadi setiap tahun kami akan membuat budget berdasarkan maintenance dan yang akan dilakukan di tahun tersebut dan dituangkan dalam budget masing-masing kegiatan di tahun berjalan. Kemudian untuk kami juga bisa melakukan ship reflagging. Apa sih ship reflagging? Perubahan ganti bendera kapal. Misal pada saat customer membeli kapal dari bendera asing ke bendera Indonesia, kami dapat membantu untuk melakukan proses ini. Dan kami juga merupakan training center
yaitu kami memprovide beberapa training kepada publik yang dilakukan biasanya dalam 2 tahun sekali. Nah, ini adalah customer Samudra Indonesia Ship Management. Total adalah sekitar 45 kapal, itu yang terdiri dari internal client, itu maksudnya adalah internal Samudra Indonesia Group, sebanyak 24 kapal, yang kita lihat di sebelah kanan dengan background hitam. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah external client, yaitu 15 kapal, dari berbagai macam company yang ada di Indonesia dan juga ada di Malaysia. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah khusus external client untuk rowing. Ada 6 kapal, ada 5 dari Bahtera Adiguna dan 1 dari FPU Jangkrik. Nah, dari yang customer klien kami itu, kami melihat kami bagi menjadi fleet segment di sini. Di sini ada tanker, kemudian ada offshore service vessel, kemudian ada cable ship. Jadi kami juga memanage cable ship. Kemudian juga ada bulk carrier yang sekarang juga lagi hits ini ya, bulk carrier-nya. Kemudian ada FU, kemudian ada kontainer, dan di sini ada FSO juga. Kami manage sejak tahun 2022. Kemudian ada gas carrier dan juga tug and barge. Nah, ini adalah klien kami. Tadi sudah sekilas dilihat. Di sebelah kiri adalah internal client dan di sebelah kanan external client. Yaitu ada PT Bahtera Adiguna, kemudian di Nextelco Services ini dari Malaysia, kemudian ada PT Pelayaran Eka Nuri Indra Pratama, kemudian ada BP Tangguh, ada Eni Muara Bakau, kemudian juga ada PT Bangun Sarana Samudra Laut, Adiguna Putra, dan Mitra Pelayaran Nusantara. Ini adalah organisasi SCSM. Di sini ada BOD kami ada Direktur Utama, yaitu Bapak Mustafa, kemudian ada Operation Director itu Bapak Wahyu Widodo, dan ada Finance Director yaitu Ibu Amelia. Dan kemudian di bawah BOD ada 3 divisi, yaitu Operation Division 1 yang membawahi Technical Department. Ada 3, 1, 2, 3, kemudian ada Marine Operation Department, dan kemudian di Operation Division 2 ada Quality and Safety Department, kemudian Management Information System atau MAS, kemudian ada Legal and Insurance, dan Marketing and Business Development. Kemudian ada satu lagi Procurement Division, yaitu terdiri dari Supply and Purchase Department serta Service Procurement and Project. Dan selain itu ada departemen lain yaitu Finance dan HR dan FS yaitu Facility, Human Resource and Facility. Total employee kita ada sekitar 58 atau 63 dengan kontrak 5. Ini terdiri dari background sekolah tinggi ilmu pelayaran dan juga universitas di Indonesia. Nah, ini adalah tools yang kami gunakan untuk memastikan bahwa bisnis di Samudra Indonesia itu berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Kami ada Safety Management System ISM Code, kemudian untuk company-nya kami ada di OC, Document of Compliance dari bendera Indonesia dan Singapura. ISO 9001, ini sebenarnya sudah disebutkan di depan juga sih. Kemudian ada ISPS Code, kami juga ada ISO 14001, tentunya company kami sudah certified dalam MLC 2006 dan sudah mengimplementasikan juga Seaboard Energy Efficiency Management, dan juga Cyber Security Management System, dan
Terakhir kami juga sudah ISO 45001 dan mengadopsi TMSA, OVMSA, dan OVID. Kemudian untuk plan maintenance kami menggunakan computer based system dari NS, yaitu ABS Class. Kemudian kami juga untuk bisnis proses kami menggunakan Integrated Ship Management System, yaitu ISMS. Ini kami develop sendiri. Dan juga kami sedang mendevelop untuk plan maintenance system di ISMS ini. Selain itu kami juga untuk performance management kami menggunakan Eco Insight ini dari DNV Class. Ini adalah dokumen manajemen sistem. Nah, untuk SIP crew pool kami itu sekitar 750 sampai 800. Di sini ada yang onboard sekitar 500, officer dengan 245 dan rating 260, dan ada juga yang standby officer dan rating. Nah, ini yang tadi oil merger yang ada juga di history, ini yang sudah di approve oleh beberapa terminal, yaitu BHP Billiton, British Petroleum, CDI, ConocoPhillips, kemudian ada Exxon Mobil, Oil Tanking, Pertamina, Petronas, Shell, Total, Vopak, dan Gazprom. Nah, ini adalah yang tadi disebutkan bahwa kami dapat juga memberikan sebagai training center adalah beberapa materi yang telah kami berikan kepada publik, yaitu Ship and Port Facility Safety Management, kemudian ada Ship Chartering, ada Insurance for Marine, kemudian juga Leadership for Seafarer, kemudian ada Ship Certification Management Process, kemudian Logistic and Transportation, Salvage and Marine Emergency. Kemarin juga ada terakhir selain insurance, plan maintenance system. Di tahun ini kita juga melakukan untuk public training. Nah, demikianlah sekilas mengenai Samudra Indonesia Ship Management. Mungkin bila ada pertanyaan atau komen, silahkan mungkin sesudah ini atau mungkin dua materi lagi ya. Silakan Bu Yohana, saya kembalikan ke Bu Yohana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Mia Triwitono. Demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Mia Triwitono tentang perkenalan mengenai Samudra Indonesia Ship Management, mulai dari sejarah tumbuh kembangnya sejak tahun 92 sampai dengan sekarang ini, ruang lingkup pelayanan yang diberikan terkait aspek teknis, kru dan asuransi dan layanan lain tentang pengurusan bendera kapal, ISO, dan sertifikat terkait ISM Code dan segala macam yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan manajemen kapal, dan juga tentang mitra kerja yang menjadi perusahaan yang menjadi mitra dengan yang melakukan kerjasama dengan Samudra Indonesia Ship Management. Kalau ada yang mau bertanya dari adik-adik mahasiswa maupun dosen yang ada di sini, disilahkan, waktu diberikan untuk kita boleh berdiskusi bersama. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan dari mahasiswa. Ya, Agung.
Agung, silakan Gung, apa yang mau ditanyakan bagi Ibu Nia Triwitono terkait materi yang sudah beliau sampaikan di saat ini? Oh, iya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Agung Renwarin, mahasiswa dari program studi Teknik Transportasi Laut. Baik, selama ini saya searching di Google itu, saya mendapat informasi tentang PT Samudra Indonesia akan menambah armada sebanyak 11 unit kapal baru sepanjang tahun 2023. Nah, perusahaan telah menyiapkan anggaran sebanyak 2.047 triliun sampai dengan 4.094 triliun. Nah, pertanyaan saya, 11 unit kapal ini yang nanti akan diterjunkan di dalam dunia pelayaran ini, tipenya kapal apa saja? Apakah kapal tanker, ataukah kapal kargo, ataukah jenis tipe kapal apa saja yang nanti akan diterjunkan? Soalnya dalam informasi tersebut itu tidak dicantumkan bahwa PT Samudra akan menambah 11 kapal itu kapal apa saja. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, ini saya langsung jawab aja, Bu Yohana. Ya, silakan. Tes, udah nggak feedback. Baik, jadi untuk 11 kapal tersebut memang ada berbagai jenis tipe kapal Samudra Indonesia Group yang akan menambah apa namanya kekuatan di kami. Tetapi untuk 11 kapal itu di manajemen masuk dalam manajemen kami itu tidak semua kapal. Tidak semua kapal yang masuk ke manajemen kami karena kami Samudra Indonesia Group juga mempunyai ship management di Singapura yang merupakan itu juga Samudra Ship Management. Samudra Ship Management sendiri adalah kami mempunyai saham di Samudra Indonesia Ship Management sekitar 40% dan memang ini tujuannya untuk kita menggrab untuk kapal-kapal yang ada di luar sana dengan trading dan bendera yang ada di asing, jadi tidak di Indonesia. Sedangkan kami di Samudra Indonesia Ship Management akan apa namanya memanage kapal-kapal bendera Indonesia, dan 11 kapal itu terdiri dari tipe kontainer, kemudian juga bulk carrier, dan juga ada tanker. Nah, kebetulan di tahun ini sudah masuk di Samudra Indonesia Ship Management itu ada 2 kapal bulk carrier, kemudian mungkin di akhir tahun ada 1 lagi khusus untuk internal Samudra Indonesia. Kemudian ada 1 kapal tanker yang kami sedang lakukan reflagging saat ini di Singapura, dan kebetulan Pak Yuli Purwanto dan Pak Amal sedang proses di sana juga. Mereka lagi menunggu untuk reflagging tersebut. Demikian Agung, mungkin ada hal lain. Jadi tipe 11 kapal itu kurang lebih kontainer, bulk carrier, dan juga tanker. Kemudian juga ada, ada tug and barge juga. Baik, Baik, terima kasih Ibu Tri. Untuk penanya kedua ada Debbie Melsa Dalam. Nona Debbie, disilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Deborah Melsa Dalam dari program studi Teknik Transportasi Laut. Di sini yang mau saya tanyakan, apakah lulusan program studi Teknik Transportasi Laut ketika lulus nanti dapat bekerja di PT Samudra Indonesia atau tidak? Baik, terima kasih Deborah, menarik sekali bahwa
Mungkin dari beberapa ini hanya taunya shipping aja ya. Dan tentunya masalah untuk lulusan dari transportasi ya tadi ya. Dapat diterima juga di Samudra Indonesia Ship Management. Biasanya kami membuka lowongan kerja itu setiap tahun dan sekarang kita mulai merekrut dari Samudra Indonesia Management Development Program, yaitu seperti manajemen trainee. Jadi mudah-mudahan Deborah nanti bisa bergabung ya. Berapa tahun lagi nih kira-kira? 2 tahun lagi, apa setahun lagi? Baru masuk. Oh, baru masuk. Oke, jadi Alhamdulillah sekarang. semangat terus belajar yang giat karena biasanya kalau manajemen trainee kan ada minimum IP ya untuk awalnya dan mungkin apa namanya itu tidak ada masalah karena kebetulan di kami di Samudra Indonesia Ship Management itu berbagai tadi yang sudah disebutkan bahwa ada yang background universitas dan juga sekolah pelayaran universitas, banyak sekali ITS yang ada di SSM dari Sea Transportation, kemudian ada Siskal ini Pak Amal, kemudian Pak Yuli bangunan kapal. Sedangkan saya sendiri teknik mesin tapi prodi saya adalah bangunan kapal juga. Baik. Cukup, Deborah? Cukup, Bu. Ada pertanyaan berikut lagi dari Triman. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trisman Warkajaya Hulu dari Prodi Teknik Transportasi Laut. Di sini saya memiliki pertanyaan bagian. Yang pertama, apa sajakah kegiatan yang dilakukan pada ship manajemen itu? Kedua itu pertanyaan saya, apakah shift manajemen PT Samudra Indonesia memiliki pengaruh apakah di bidang perekonomian negara Republik Indonesia? Demikian. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Siapa? Mas Triman. Apa kalau di sana sebutnya? Bukan Mas ya? Ya. Ini asli dari Nias. Oh, Nias. Ya. Oh ya, baik. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan ship management? Tadi telah disebutkan bahwa kami memastikan bahwa kapal dapat berjalan lancar operasi berdasarkan regulasi dan juga yang berlaku di dunia baik pun regulasi statutory. Sehingga kami apa saja seperti kami melakukan maintenance kapal hari-hari dari hari ke hari. Kemudian selain itu kami juga tentunya selain maintenance itu juga ada docking yang setiap 2,5 tahun sekali. Kemudian tentunya memastikan kapal itu bahwa tercover asuransinya. Kemudian juga memastikan bahwa krunya itu kru yang baik. Jadi kami tentunya memastikan sebelum naik ke atas kapal, kru dapat diberikan training, kemudian juga sesuai requirement yang diperlukan oleh owner, karena kadang-kadang ada owner A, owner B, requirement-nya berbeda. Kemudian juga tentunya kami melakukan rotasi, kemudian memastikan bahwa kru-kru tersebut validasi sertifikatnya tidak ada masalah. Kemudian juga kami juga tetap melakukan rekrutmen lagi kru untuk di pool-pool kami untuk kru yang akan standby, dan juga untuk pengaturan sign on sign off seperti itu kami juga akan melakukan misalkan pembelian tiket, res akomodasi dan lain sebagainya. Kemudian tentunya dengan maintenance kapal itu memerlukan spare part. Nah, kami juga melakukan pembelian spare part tersebut untuk mensupport maintenance kapal yang di atas kapal. Jadi pembelian cat, pembelian loop oil, kemudian pembelian running store, ini kami lakukan.
Dan itu biasanya dilakukan dengan budget yang telah disetujui selama 1 tahun yang sudah di-approve oleh customer. Demikian. Kemudian tadi yang kedua, apakah SISM memiliki pengaruh gitu ya? Pengaruh kepada apa tadi Bu Yohana? Maaf tadi. Kepada industri. Kepada perekonomian di Oh, Indonesia. perekonomian di Indonesia. Tentunya dengan adanya memiliki pengaruh ke perekonomian di Indonesia tentunya ada, karena kami adalah merupakan support dari untuk memastikan bahwa kapal berjalan dengan lancar. Seperti misi kami juga, yaitu kami ingin bahwa customer kami itu dapat diberikan servis yang baik ke kami sehingga kapal tidak rusak, kemudian customer kami tumbuh, misalkan dari 1 kapal hingga menjadi beberapa kapal. Nah, itu tentunya akan merupakan secara perlahan memberikan bahwa bisnis bertumbuh dengan baik, pembelian kapal tambah banyak, kemudian tentunya perekonomian, terutama negara kita adalah negara kepulauan. Tentu kan ada memiliki pengaruh kepada negara kita ini. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Yuli atau Mas Amal? Ya, mungkin sedikit saja ini buat semangat adik-adik bahwa kebetulan di Unpad ini yang hadir ada 3 prodi ya. Jadi teknik perkapalan, teknik transportasi laut, dan teknik permesinan kapal. Secara teknologi 2 prodi yang bertanggung jawab, yaitu teknik perkapalan dan teknik sistem kapal. Secara ekonomi yang bertanggung jawab adalah transportasi laut. Jadi kalau 3 prodi ini bekerja sama dengan baik di dalam ship manajemennya, insya Allah perusahaannya berkembang, negaranya berkembang. Sampai saat ini, sebagai kita sadari bahwa teknologi perkapalan masih dikuasai di negara seberang. Demikian tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibu Mia Triwitono dan juga Pak Yuli Purwanto untuk penjelasannya. Masih ada penanya lagi, Bu. Mohon kesediaannya, Bu, untuk menjawabnya. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Kansa Saini Marsawisi dari program studi teknik perkapalan. Saya ingin bertanya tentang apa saja yang tadi Ibu sudah sampaikan, yaitu tentang mengubah bendera kapal dari misalnya suatu kapal itu berasal dari negara asing dan ingin dikonversi ke negara Indonesia. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang kapal kargo yang tadi Ibu sudah jelaskan, itu kira-kira range TEU-nya berapa, Ibu? Terima kasih. Itu saja, Pak. Baik. Terima kasih. Tadi Mas siapa ya? Tadi agak ini hilang. Kansa, Ibu. Kansa. Kansa, ya. Oh, Amsa. Kansa. Kilo. Kia, Kansa, kilo. Kansa, ya. Kilo Alfa November Sierra Alfa. Siap. Baik, maaf Mas Kansa. Jadi apa saja tadi mengenai proses reflagging ya. Jadi kebetulan proses reflagging itu adalah dari bendera asing ke bendera Indonesia. Nah, dimulainya itu kita harus melakukan pertama pada saat kapal tiba, biasanya kita akan melakukan underwater survey dulu untuk memastikan kapal
di bawah-bawah kapal itu tidak ada terjadi defect atau apa yang dapat nanti akan dari owner atau buyer nanti akan menginformasikan ke seller itu. Kemudian setelah itu selesai, kami sudah disetujui apa tidak ada masalah, tentunya akan melakukan delivery terlebih dahulu ke seller, ke buyer. Kemudian setelah itu dari proses reflagging sendiri ada dilakukan di perhubungan. Jadi si owner yang baru harus melakukan beberapa registrasi ke perhubungan, yaitu namanya kita harus meng-apply nota dinas dengan dokumen-dokumen yang harus diperlukan beberapa dokumen, yaitu salah satunya macam-macam lah, ada banyak, mungkin sekitar 11 atau 15 dokumen gitu ya yang diperlukan untuk aplikasi tersebut. Kemudian setelah kita melakukan aplikasi 3-5 hari baru kita mendapatkan nota dinas. Nah, nota dinas itu adalah merupakan setuju bahwa kapal ini dapat reflect atau berpindah dari bendera sebelumnya ke bendera Indonesia. Dan setuju sudah ada di situ, mulailah call sign. Jadi call sign itu yang gunanya nanti untuk mulailah kita melakukan aplikasi atau registrasi lainnya. Setelah itu maka harus dilakukan inspeksi. Setelah keluar nota dinas, baru kita boleh minta ke perhubungan juga untuk dilakukan inspeksi kapal tersebut, dari inspeksi untuk pengukuran, kemudian juga navigasi, kemudian juga engine, seperti itu. Jadi nanti inspektornya akan naik ke atas kapal 1 hari, kemudian kembali lagi dan kembali lagi ke kalau kebetulan nih Pak Yuli dan Pak Amal nih sekarang lagi di Singapura mereka ya, jadinya inspektornya akan ke Singapura. Kemudian ada juga yang atas Singapura yang hadir di sana. Kemudian mereka kembali kurang lebih 5 hari, nanti kita akan ada dikeluarkan surat laut dan surat ukur sementara. Nah itu kemudian ada lanjutan lagi kegiatannya, jadi agak banyak sebenarnya. Jadi setelah dapat surat laut, surat ukur, kemudian kita akan mengurus namanya MMSI number. MMSI number itu harus itu diperlukan oleh kapal untuk melakukan aktivasi Inmarsat. Jadi memang di atas kapal sendiri ada kode-kode atau MMSI number itu yang khusus dikeluarkan oleh perhubungan. Setelah itu harus diurus lagi ISRK namanya, jadi surat radio sementara. Nah itu harus harus diurus ISRK tersebut, barulah dapat dilakukan aktivasi Inmarsat untuk kapal tersebut yang merupakan salah satu equipment mandatori di atas kapal yang harus beroperasi. Nah, selain itu lanjut lagi ISMC, inspeksi yang SMC. Nanti ada lagi inspektor SMC-nya, beda lagi. Itu kira-kira paling cepat kita pernah lakukan adalah seminggu. Benar ya Pak Yuli, Pak Amal ya? Paling cepat kita lakukan seminggu, itu dengan catatan dokumentasi semuanya lengkap. Kalau tidak lengkap, itu yang akan menjadi mundurnya proses reflagging tersebut. Demikian, jadi sebenarnya proses reflagging itu banyak sih, memang harus dipelajari juga, nggak bisa langsung apa aja, ada prosesnya di perhubungan, apa saja, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan keduanya, Bu, tentang kapal kargo ya yang tadi. Iya, kapasitas angkut kapal itu, Bu. Ya, kebetulan kami juga lagi membangun kapal, Ibu, kurang lebih kapasitas yang teusnya itu di 588 teus 2 kapal dan juga 696 teus 2 kapal juga. Ini sedang dibangun di Cina.
Kemudian ada juga yang saat ini yang sudah ada sekitar 400 teus. Gitu. Itu memang kapal-kapal itu adalah kebetulan milik Samudra Indonesia Group. Demikian, Mas Kansah, apakah cukup atau kurang? Kansa cukup ya? Cukup, Bu. Ya, Cukup. Baik. dengan berakhirnya pembahasan mengenai pertanyaan dari Kansa Marasa Besi, kita akhiri sesi diskusi kita di siang ini bersama Ibu Mia Triwitono, dan kita beri aplaus untuk pemateri kita, Ibu Mia. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk materi Ibu di pagi ini. Semoga di kesempatan mendatang kita bisa bersua lagi dengan topik yang lain. Untuk pemateri berikut, moderator Pak Heli Lansamputi bersama pemateri Pak Yuli Purwanto. Kepada Bapak berdua disilahkan. Mohon maaf, Bapak, mic-nya mungkin bisa di open, Pak, yang di apa namanya laptop, Pak, karena enggak terdengar. Oke, maaf. Terima kasih, Pak, atas peringatannya. Ya, Bapak Ibu pemateri dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, kita akan melanjutkan kuliah tamu untuk materi yang kedua. Akan dibawakan oleh Pak Yuli Purwanto seputar sistem informasi dan manajemen pada S1-nya pada Institut Teknologi 10 November, selesai pada tahun 1990. Kemudian pengalaman kerjanya adalah sebagai advisor pada tahun 2023 sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang tahun 2023 sebagai advisor. Kemudian instruktur SICU dan SIMLI dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian sebagai GM Business Development pada PT Samudra dari tahun 2018 sampai dengan 2023 sekarang. Kemudian sebagai manajer kontrol
quality dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Demikian profil sekilas dari Pak Yuli. Selanjutnya saya persilakan Pak Yuli untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Dani. Rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Ambon. Pada sesi kedua ini kami ingin menyajikan sebuah topik terkait dengan SIP Management Activity, yaitu Environmental Management, atau kalau di ISO disebut dengan ISO 14001. Nah, apa ada kaitannya dengan si shipping? Nanti banyak kaitannya dengan shipping. Saya mau share sebentar terkait dengan materinya. Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Oke. Tapi belum di slideshow, Pak. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Salah satu bagian dari tool yang dimulai oleh Samudra Indonesia Ship Management adalah ISO 14001 sebagai bagian komitmen dari perusahaan untuk menjamin bahwa perusahaan bekerja dengan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik. Kebetulan di kapal, selain 14001 yang berbasis ISO, tentunya kapal harus dioperasikan dan dibangun mengacu kepada MARPOL 7378 dan updated. Jadi MARPOL, Maritime Pollution Prevention Act, adalah produk konvensi dari IMO. Jadi adik-adik yang di bidang shipbuilding atau teknik perkapalan dan teknik sistem kapal harus juga mempelajari tentang persyaratan Marine Pollution Act di dalam membuat desain maupun membangun kapal. Ini ilustrasi tadi yang sudah disebutkan. Oke, sebenarnya environmental management ini adalah voluntary basis yang didasarkan pada bahwa bumi ini adalah pinjaman dan harus dirawat sebaik-baiknya dan harus diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi kita tidak boleh mengeksploitasi lingkungan ini dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan kelanjutan dari environmental ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa konvensi-konvensi internasional saat ini yang sedang bergerak sangat cepat adalah terkait dengan environmental. Di bidang shipping, salah satu nanti topik yang akan dibahas oleh Pak Amal Hilmana yaitu tentang ship energy efficiency. Sebenarnya konsep dari Enviro ini adalah green gas house yang rencananya secara konvensi diharapkan di tahun 2050 adalah zero carbon, dan ini akan sangat mempengaruhi teknologi yang akan diaplikasikan dalam pembangunan kapal. Jadi saran saya, teman-teman dari Unpati mulai mempelajari dan bekerja sama dengan industri-industri
terkait dengan environmental friendly. Karena kami lihat beberapa pembangunan kapal saat ini sudah menggunakan teknologi bahan bakar alternatif. Oke, maksud daripada perusahaan menjalankan ISO 14001 adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan kita adalah ramah lingkungan dengan berdasar kepada klausul-klausul yang ada di dalam ISO 14001. Materi yang coba kita paparkan sebagai awal dari pemahaman terkait dengan ISO 14001 ada 11, nanti kita paparkan satu persatu, mulai dari ISO itu sendiri, kemudian maksud daripada ISO 14001, sampai kepada pengelolaan sampah. ISO atau International Organization for Standardization ini adalah standarisasi, adalah badan internasional yang sudah terbentuk di tahun 47, kebetulan kantor pusatnya di Jenewa. Dan Indonesia adalah salah satu member ISO ini sejak 67. Artinya kita sudah lama menjadi anggota ISO. Makanya muncul ISO Standar Produk Indonesia, namanya Standar Nasional Indonesia. Jadi nanti adik-adik mahasiswa pada saat mempelajari teori pembangunan kapal, pada saat memilih material kapal, nanti pasti ada rujukan terhadap ISO standar. Mulai juga belajar ke arah sana. Oke, kalau kita bicara tentang ISO 14001, mengikuti tentang kebijakan pengelolaan lingkungan, maka yang kita kelola sebenarnya adalah cara kita menjalankan perusahaan atau cara kita melakukan kegiatan sehari-hari yang nanti akan berdampak kepada lingkungan. Oke, kalau kita lihat sebenarnya ISO 14001 ini adalah standar apa? Yang pertama, standar ISO 14001 adalah standar yang diterbitkan oleh ISO. Yang tadi kantor pusatnya ada di Jenewa. Yang dia anggotanya salah satunya adalah negara Indonesia. Jadi negara kita pasti inline dengan ISO yang di Jenewa terkait dengan manajemen lingkungan. Yang kedua, standar ini dibuat oleh para pakar lingkungan. Tetapi para pakar lingkungan ini intinya adalah banyak ahli juga. Salah satunya adalah pasti ahli di bidang sea building. Yang ketiga adalah standar ini bisa diaplikasikan di semua industri. Jadi tidak hanya di shipping company, bisa di universitas, bisa di rumah sakit, bisa di perusahaan besar, bisa di perusahaan kecil, bisa di perusahaan laba maupun nirlaba. Karena intinya adalah cara hidup kita sehingga dijaminkan bahwa tidak ada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian atau pola kerja perusahaan tersebut. Kemudian ISO 14000 menggunakan pendekatan manajemen PDCA. Jadi kalau kita belajar tentang standar manajemen, apakah itu environmental management, apakah quality management, menggunakan konsep plan, do, check, act, atau plan, do, check, action. PDCA ini adalah sebuah pendekatan manajemen yang terkenal, diawali di tahun 90. Kalau kita bicara tentang sertifikasi, sampai saat ini ada 300.000 sertifikasi di 171 negara. Artinya adalah ISO 14001 ini adalah di-accepted oleh seluruh dunia. Oke, kemudian apa sih sebenarnya
yang diminta di dalam ISO 14001. ISO 14001 ada 10 klausul yang kita harus aplikasikan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Klausul-klausul ini nanti adik-adik bisa download di website. Kalau nanti minta kopinya bisa melalui panitia, nanti kita bisa share di sana. Jadi 10 klausul ini ada mulai dari klausul 1 tentang scope ISO 14001, kemudian klausul 2 bicara tentang normatif atau term of reference. Yang ketiga adalah bicara tentang term and condition. Nah, yang mulai kita masuk di dalam intinya adalah mulai dari klausul nomor 4 sampai nomor 10. Nomor 4 ini adalah klausul yang menjelaskan bagaimana perusahaan ini berdiri, misinya kemana, siapa parties yang terlibat, dan kemudian bagaimana enviro sistemnya ini dibangun. Jadi klausul nomor 4 bicara tentang siapa kita, siapakah perusahaan itu. Who we are lah, ya, siapa kita. Klausul nomor 5 bicara tentang leadership. Jadi sistem manajemen itu tidak bisa jalan kalau tidak didriven oleh leadernya. Jadi leadership bicara tentang commitment and leadership, environmental policy, dan tentunya disupport dengan organisasi, responsibility, dan authority. Jadi kalau nanti di kampus ada kegiatan leadership atau leadership building, saya sarankan adik-adik mulai ikut, karena itu nanti akan diaplikasikan di perusahaan di dalam sistem manajemennya. Jadi terbiasa tentang bicara tentang komitmen, leadership, who we are, policy sebuah organisasi apa, dan organisasinya bentuknya